Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu mau ngecek dulu nih kebersihannya. Piketnya berjalan nggak? Coba lihat di laci-laci kalian. Ada sampah tidak? Kalau ada sampah tolong dibuang. Oke, aman? Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tar dulu, Ibu setelin dulu. Oke, sampai ini ketua kelas pimpin doa dulu. Siap. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Ibu cek ini dulu ya, Ibu absen ya. Azra? Ada yang tahu Azra mana? Oh, sakit. Afifah? Dir? Almira? Dir? Audi? Hadir. Brian? Clarissa? Sakit apa izin? Izin. Oke, OSIS ya. Dela? Oh, izin sakit. Dimas? Oke, Virus? Sakit? Izin? Oke. Farel? Fauzia? Oke. Hansa? Kafka? Kaila? Lakoni? Oke. Kaila Ina? Izin. Kandias? Kansa? Levi? Ayis? Oke. Mina? Fahri? Ilhamsa? Rizky Elang? Sakit? Izin? Oke, izin. Sabaha? Mutia? Nadira? Izin OSIS. Natania? Izin OSIS. Oke, Nirmala? Raihan? Sakit? Rindu? Oke. Sesa? Syakila? Sinta? Syakira? Syakira izin. Zahra? Oke, siap. Kita sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Ada yang mau mimpin dirjennya? Ya? Rindu? Kita pimpin dirjennya, yuk. Berdiri dulu, berdiri. Ya, kamu ngadep teman-teman kamu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Oke, silakan duduk kembali. Kalian sudah siap belajar belum? Siap. Kayaknya ngecek deh semangatnya. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kalau tepuk semangat, kayak tepuk semangat. Semangat. Oke, mudah-mudahan bukan cuma ibu aja, kalian juga ketularan semangatnya. Hari ini kita tentang bab lingkaran. Kemarin juga kita bahas bab lingkaran ya. Tapi unsur-unsur lingkaran, sudut keliling, sudut pusat. Sekarang kita bahas apa di bab ini? Tentang busur, luas juri, hubungan antara panjang busur dengan luas juri. Nah, kalian bisa lihat ya, apa sih manfaatnya belajar ini? Nah, tujuan pembelajarannya pertama apa? Memahami ciri-ciri elemen lingkaran. Apa itu elemen lingkaran? Ada lengkung busur, tali busur, jari-jari, diameter. Oke, terus kemudian menganalisis hubungan antar elemen-elemennya. Kemudian apa? Rumus panjang busur. Terus rumus luas juri. Terus hubungan antara sudut pusat dengan panjang busurnya, sudut pusat dengan luas juringnya, ya. Jadi kalian paham apa sih yang dipelajari pada bab ini? Ini peta konsepnya. Kita belajar tentang busur, tentang luas juring. Kemudian ini contoh-contoh dari yang kita pelajarin. Ini ada jembatan. Ada hubungannya nggak nih ya yang kita akan pelajari? Ini bentuknya apa? Busur. Nanti kalau misalnya kita bisa mengetahui kita perlu berapa sih ini meter si besinya ini. Itu kan nggak lepas dari perhitungan tentang busur, tentang lingkaran. Nah sekarang ini apa? Ini lapangan apa ini? Nah, lapangan tolak peluru. Apa sih hubungannya tolak peluru dengan pelajaran bab lingkaran? Ini kan busur kan? Ini busur, terus ini anggap sudut pusatnya. Ini kalau kipas sama ya, hubungannya dengan busur juga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nggak lepas dari lingkaran. Termasuk dengan transportasi kita sepeda, walaupun kalian jarang menggunakan sepeda ya. Emang kadang kok Bu ada yang rodanya segi 4, ada yang segi 3. Jadi kalian ketika diganti dengan ini segi 4, itu lintasannya itu berbeda dengan kalian yang sepeda umumnya. Karena apa? Kalau misalkan kita pakai yang begini atau begini, itu energi yang kita keluarkan sangat berbeda. Kalau ini energi yang kita keluarkan itu ringan, ini harus lintasannya berbeda. Kalau pakai lintasan biasa kan nggak bakal bisa jalan, ya nggak? Iya. Oke. Ini contohnya. Yang segi 4 lintasannya harus berupa busur kan, setengah lingkaran. Walaupun ini segi 3, dia bisa jalan, tapi berbeda ya tenaga yang dikeluarkan. Ya enggak? Iya. Lanjut. Nah, Ibu pengen ngetes lagi nih pemahaman kalian tentang yang kemarin kita pelajari. Yang garis hijau ini apa nih? Diameter. Yang warna pink ini apa? Luas juring. Yang warna biru ini apa? Yang ada ini kayak kursi ini nih, garis ini apa? Kalau misalkan dari titik pusat ke
lingkaran namanya apa ini? Jari. Kalau ini garis ini tapi tidak melewati titik pusat, namanya apa nih? Tali busur. Oke, berarti masih ingat. Nah, sekarang Ibu mau tanya kalian. Bagaimana sih hubungan besar sudut pusat dengan panjang busurnya? Terus bagaimana hubungan besar sudut pusat dengan luas juringnya? Apakah semakin besar sudut pusatnya, maka panjang busurnya itu juga semakin besar? Terus apakah semakin besar sudut pusatnya, apakah luas juringnya juga semakin besar? Ada yang bisa jawab? Nomor 1? Apa Sesa? Kalau itu pusat yang jika pusat yang besar, maka panjang busur yang diapit juga akan membesar, Bu. Dan Oke. sebaliknya juga kayak gitu. Pintar. Sekarang yang nomor 2, hubungan besar sudut pusat dengan luas juringnya. Ada yang mau jawab? Oke, Ais. Rumus luas juring sama dengan luas lingkaran dibagi 360 derajat 60 derajat. Terus? dikali luas lingkaran. Berarti ada hubungannya ya? Iya. Oke. Yang nomor 3, apakah besar sudut pusatnya semakin besar, maka panjang busurnya juga semakin besar? Ada yang mau jawab? Kalau yang nomor 4, semakin besar sudut pusatnya, apakah luas juringnya juga semakin besar? Oke, Dimas. Jika sudut pusatnya bertambah, Oke. maka luas juringnya juga bertambah, meskipun juga sebaliknya misalkan sudut pusatnya berkurang, juringnya juga bakal berkurang, Bu. Oke. Kita buktikan ya, apakah jawaban kalian itu memang benar? Ibu setel videonya. Hubungan sudut pusat A dengan panjang busur BC dan hubungan antara sudut pusat A dengan luas juring yang diarsir dengan warna hijau bisa kita lihat. Di sini terlihat bahwa sudut pusatnya 36,4, Sudut pusat ya. sedangkan panjang busurnya 3,1. Perhatikan, ini 3,1. Jika kita berbesar sudut pusatnya, Nah, dibesarkan. Berubah nggak? sudut pusatnya Berubah. maka panjang busur BC juga akan Panjang busur ini ya. Kita besarkan lagi sudut pusatnya. Nah, semakin besar juga kan? Panjang busurnya juga akan bertambah. Sedangkan sudut pusat dengan luas juring. Nah, luas juring yang hijau ya. Sudut pusat yang diperbesar. Nah, lihat, maka besar, makin akan luasnya juga semakin kecilkan sudut pusatnya. Nah, ketika dikecilkan, Maka luas dari berkurang nggak luasnya? Berkurang. Dari gambar aja udah kelihatan ya? Iya. Oke. Berarti jawaban kalian terbukti. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan rumusnya, ingat-ingat ya. Ini rumus apa nih? V kali R kuadrat. Ibu ingin mengingatkan lagi. Rumus luas lingkaran. Yang ini VR kuadrat. Rumus luas lingkaran. Kalau 2 VR, rumus keliling lingkaran. Jadi ketika bertanya tentang panjang, berarti hubungannya dengan keliling. Nih panjang kan? Berarti hubungannya dengan keliling. Kalau bertanya tentang luas juring ya, berarti hubungannya dengan luas lingkaran. Ini luasnya diarsir. Berarti nanti hubungannya dengan seluruh ruas lingkaran. Jadi ini alfa ini adalah besar sudut pusat. Berbanding lurus apa berbanding terbalik? Kalau di bawah ini kan terbalik ya. Kalau di atas artinya berbanding lurus. Ini juga berbanding lurus. Makanya ketika sudut pusatnya diperbesar, maka luas juringnya juga bertambah besar. Kalau misalkan alfa ini posisinya di bawah, artinya dia berbanding terbalik. Kalau ini diperbesar berarti ini mengecil. Kan terbalik kan? Paham? Paham. Oke. Nah, ini perbandingan panjang busur dengan luas juring. Ini separuh kan?
Ya. Separoh berarti 1/2. Separoh ini kan kalau misalkan keadaan derajat 180. Iya. Seluruh ini satu lingkaran besarnya 300. Nah, jadi kalau gambar separoh berarti ini setengah. Kalau ini 1/4 berarti ininya 1/4. 1/4 ini artinya ini sudutnya 90 ya. Kalau ini sudutnya 45 berarti ini 1/8. 1/8 dari mana? 45/360. Kalau ininya sudutnya alfa, alfa itu artinya bebas kamu mau ngisi berapapun ini. Ya, ini juga rumusnya jadi alfa. Nah, Ibu kangen kalian sejarah tentang nilai phi. Kita mulai Silakan. pembahasan ini dengan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu lingkaran. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan rumus luas lingkaran IL kuadrat, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan Pi, banyak dari kalian yang mungkin hanya tahu angkanya 3,14. Tapi tahukah kalian dari mana angka 3,14 itu berasal? Ini buat kalian yang belum tahu. Pi adalah rasio keliling lingkaran dibagi diameternya, dan rasionya selalu sama, 3,14. Tidak peduli berapapun besarnya lingkaran. Pi, to represent the ratio of any circle's circumference to its diameter. 3.14 pi. Tapi di sini kalian harus paham bahwa sebenarnya 3,14 pun bukan angka sesungguhnya. Ini angka sesungguhnya. Di belakang 3,14 masih ada angka berderet sangat panjang. Kok bisa sepanjang ini? Nah, di sini menariknya. Kalian harus tahu bahwa mengukur rasio keliling lingkaran dibagi diameternya ini tidak semudah kalian menggunakan penggaris. Karena yang namanya lingkaran, lengkungannya sempurna, di mana jarak dari titik pusat lingkaran ke setiap titik di sepanjang sisinya sama. Selama ribuan tahun, para ahli matematika dari berbagai penjuru dunia berusaha keras untuk mengukur rasio ini secara akurat. Ada yang menggunakan trik geometri, ada yang menggunakan rumus, sampai dihitung menggunakan komputer kuantum. Dan semakin akurat, justru angka ini semakin panjang. Jumlah digitnya bukan lagi ratusan atau ribuan. Komputer hari ini itu sudah menghitung sampai 105.000 triliun digit di belakang koma. Artinya tidak ada yang tahu nilai Pi sebenarnya, karena tidak pernah ada ujungnya. So when they finally figure out the exact value instead of just estimating, actually, never. Jadi di sini lucunya, karena nilai Pi ini tidak pernah ada ujungnya, artinya kalian sebenarnya tidak akan pernah bisa menghitung luas lingkaran atau keliling lingkaran dengan sempurna. Atau dalam kata lain, lingkaran sempurna itu sebetulnya tidak ada di dunia nyata. So if we draw a circle on a piece of paper, this is not the real circle. The real circle is in that world, and this is just an approximation. Yang lebih menarik lagi adalah Pi ini termasuk bilangan tidak rasional atau irasional. Apa maksudnya? Dalam matematika, sebuah bilangan bisa disebut rasional kalau bisa dipecah ke dalam rasio dua bilangan. Misalnya, 0,5 bisa kalian pecah menjadi 1/2, atau 0,75 bisa kalian pecah menjadi 3/4, dan seterusnya. Bahkan 0,3333 yang terus berulang pun masih bisa dipecah menjadi 1/3. Tapi Pi tidak bisa dipecah ke dalam rasio bilangan apapun. Adapun 22/7 yang sering kalian gunakan untuk menggantikan 3,14 itu pun hanya pendekatan, tidak. Ya. Jadi phi yang kita pakai selama ini sebenarnya 22/7 itu bukan nilai yang hanya pendekatan. Bukan nilai pas. Makanya kalau pakai phi yang 3,14 itu juga nanti hasilnya akan berbeda di belakang komanya. Ya, jadi memang nilai phi ini tidak akan pernah pas karena ya itu tadi hitungannya kan sampai triliun, makanya masih terus berlangsung. Kita mulai. Nah, kita yang buktikan cara mudah menemukan phi. Ini ke sini diameter kan? Kita ambil, kita tutupi nih keliling lingkarannya. Nggak cukup, ambil lagi.
Nah, ambil lagi. Satu lagi diameter. Masih ada yang bolong, belum tertutup penuh. Masih ada sisa. Nah, sisanya ini. Tambahkan. Itu sisanya itu 0,14 dari panjang diameter. Makanya tiganya ini asal dari mana? Ini 3 kali, 1, 2, 3. 0,14-nya itu adalah panjang ini tuh 0,14-nya dari diameter. Jadi itu ya maksudnya 3,14. Oke, kita coba dulu latihan soalnya. Nah, ada soal seperti ini. Ini lapangan apa ini? Tolak peluru. Yang diketahui apa? Garis lengkung. Garis lengkung itu ini nih. Nah, berapa sudutnya? 45 derajat. Terus apa lagi? Apabila jarak anak pada titik A dengan anak pada titik B adalah 100 meter. A-nya di sini, B-nya sini, ini 100 meter. Berarti ini yang main namanya diameter apa jari-jari? Jari-jari. Jari. Ini namanya apa? Sudut pusat. Saya ditanya apa? Panjang garis lengkung. Apa artinya? Busur. Panjang busur. Berarti panjang busur ini B, C. Pakai alis nih kalau panjang busur. Terus apa lagi? Titik A dengan titik B serta luas lapangan tolak peluru. Nah, luas dari lapangan tolak peluru ini luasnya. Berarti apa? Luas juring. Kalau kita nyari panjang busur, hubungannya dengan keliling apa luas? Keliling. Berarti panjang busur BC berapa sudutnya? 45. Satu lingkaran itu berapa? 360. Panjang busur hubungannya dengan apa? Keliling apa luas? Keliling. Rumusnya keliling? 2πr. 2πr. R-nya diketahui berapa? 100. Nah, masih ingat nggak tadi kalau 45 berapa? 1/8. Oh iya, 8. Ya, 1/4 itu ketika dia 90. Oke. Ya. Ini dihitung pakai kalkulator nanti ketemu. Dikalikan 2, pi-nya kita pakai apa? 3,14 atau ada 2 kan pi? Iya. 3,14 atau 22/7. Ketika ininya jari-jarinya ini kelipatan 7, pakai ini. Kalau bukan kelipatan 7, pakai yang 3,14. V-nya 3, jari-jarinya 100. Ada yang bisa dicoret? Nah, ini ya, ini 4. Berarti 1 kali 3,14 dikali 100 dibagi 4. Berarti 3,14 dikali 100, komanya pindah ya. 314. Berarti 314 dibagi 4. Silakan dihitung ya. Sekarang kita mencari apa? Luas juringnya kan? Cari luas juring. Sudutnya sama 45. Satu lingkaran 360. Sekarang pakai luas apa pakai keliling? Luas. Luas. Rumus nilainya luas. Keliling pi r kuadrat. Ini 45/3 berarti 1/8 dikali V-nya pakai 3, jari-jarinya. Nah, hitung sendiri ya. Ketemu nanti luasnya berapa. Paham? Paham. Lanjut. Nah, Ibu nanti kasih lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Kalian membentuk apa? Kelompok. Satu kelompok 3 siswa. Kalian bisa langsung membentuk kelompoknya. Punya kelompoknya kan? Ibu akan kasih per kelompok 1 lembar ini. Kalian kerjakan, nanti kalian bisa presentasi ke depan. Oke, ayo bentuk per kelompok.
3 ya. Ya, udah ketemu kelompoknya. Nih kelompoknya. Oke. Ilham nggak muat? Sini sana, sampai sini. Nah, Mutia. Ya Mutia. Nih kelompoknya. Masa di situ berempat? Farah sama siapa? Enggak, itu 4. Oh, karena nggak ada yang masuk ya. Ada nggak apa? Ada yang nggak masuk. Oke. Kelompok. Ya. Ini kelompoknya. Ya. Kalau lagi yang belum dapat, oh itu. Belum dapat. Nih. Oh belum ya? Belum, berarti. Oke. Ayo, mau berapa menit ibu kasih waktu kalian? 5, keren. Keren 5. Oke, nanti kalau tidak paham, tanya ibu ya. Bisa? Bisa bu. Nah, keren. Diameternya. Kalau untuk ini unsur-unsur ingin mengingat lagi, siapa yang mau? Tidak harus berkelompok, nggak apa-apa yang ini. Unsur-unsur? Biasa mau? Ya. Jari-jari yang mana? Oke, boleh. Yo, jari-jari yang mana? A, Ade mana Ade? Oke, benar. Terus AB, B-nya sini. Nah, terus AE, benar. Terus AC, oke, benar. Sip. Yang diameter sekarang. Tapi AJ juga takut. AJ boleh, AJ, jari-jari. Diameter CJ, oke, pintar. Terus DB, oke, benar. Sekarang busur yang mana? DC, oke, DC. Oke, benar.
kasih tanda ya bahwa itu menyatakan busur. Habis DC, CB, oke CB. Kemudian BE, oke BE, sip. Kemudian tali busur. Nah, tali busur yang mana? AC tali busur bukan? Oh KC ya aku bilang. KC benar KC. Tali busur itu yang tidak melewati titik pusat, itu namanya tali busur. Terus mana lagi? KB, oke. Tidak melewati titik pusat kan? Itu tali busur. Terus? Ada lagi? Nah ini B ya. EB tidak melewati tali titik pusat, berarti BE atau EB sama. Boleh. Ada lagi? Sekarang ganti apotema, itu apotema. Oke, apotema yang A, L. Ingat ini sudutnya 90 derajat. AL. Ada lagi? Tidak. Sekarang juring. Juring yang mana juring? ACD. Oke, ACD. ACD. Ada lagi? Juring? ABC. Oh, A, B, C. Boleh juring ini. A, B, C. Terus? Tembereng. Tembereng yang mana tembereng? Yang warna mana? Yang? Nah, ini D. Boleh tulis D juga boleh? Boleh? Boleh. D kecil ya. D-nya D kecil. Ini ada lambangnya nih. Oke. BC. Oke, terus sekarang sudut pusat. Oke, sudut pusatnya. Makasih Cesar. Tepuk tangan. Ada yang tanya? Ada yang bertanya? Oke, kalau bertanya, kalau nomor 2 belum siap, Ibu kasih waktu. Kalau sudah siap, boleh. Berikutnya nomor 2, Ibu tayangkan soalnya ya. Nomor 2. Nah, menyelesaikan permasalahannya berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. Ada yang udah siap? Nomor 1. Siap? Oke, maju. Kelompok berapa? Kelompok 1. 3 ya? 3 kelompok? 3 orang. Maaf, 3 orang. Berarti yang 2 di depan laptop ya. Yang 1 menjelaskan. Ya. Siapa yang di depan? Ya. Siapa kamu menjelaskan? Oke, sip. Depan. Bantu ini Kansa. Ini langsung aja. Lagi gebraknya ini. Ini kan kenalan kan? Kan perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Oh iya. Yuk perkenalan dulu. Silakan. Sebutkan namanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Mira Namirah. Nama saya Hansa Faryandi. Nama saya Muhammad Fahri Lamsyah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara menyelesaikan operasi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Saya sebagai mempresentasikan Dan saya sebagai operasi GeoGebra-nya yang dibantu oleh oke, ya. Oke, lanjut. Ya. PPT dulu deh.
PPT-nya dulu. Ya, dan soalnya dulu. Full screen. Bisa. Jadi nanti kelompok 1 itu menjelaskan soal nomor 1 Nomor bukan satu. hanya dengan hitungan tapi langsung ke pakai Aplikasi GeoGebranya. aplikasi GeoGebra biar kelihatan. Biasanya kan manual ya, pakai jangka terus lamanya katanya, terus diukur. Nah ini kan ada busur AB 10 cm, CD 12, itu kan ngukur kan? Iya. Kalau ini dia langsung pakai GeoGebra. Oke. Silakan. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat lingkaran sebesar 10 cm berjari-jari. Selanjutnya yaitu tali busur AB sebesar 10 cm. Selanjutnya yaitu CD 12 cm. Selanjutnya EF 14 cm. Selanjutnya ada GH 16 cm. Di sini diketahui ada 4 tali busur. Selanjutnya kita akan tegak luruskan 4 tali busur tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memberi ruas garis di antara 2 titik. Masing-masing E ke A, I ke A, H ke A, B ke A, C ke A, masing-masing ke titik pusatnya. Kalau bisa jangan nabrak-nabrak ya, nanti susah lihatnya. Bisa digeser kan? Nah, pintar. Sip. Oke, yang satunya lagi geser. Akan rapikan terlebih dahulu. Nah, tetap nabrak ya? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Sip, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan memberikan garis tegak lurus. Pintar. Selanjutnya kita akan buat titik baru. Ya tadi pusing ya. Tapi nggak Pusing apa-apa, ya, itu teman. pakai alat bantu dulu kan, biar kelihatan tegak lurus. Iya. Selanjutnya kita hapus garis yang ada di luar lingkaran agar terlihat sangat jelas. Garis bantunya dihapus. Garis bantunya dihapus. Ya. Oke, titik. Setelah itu kita akan mengetahui dari masing-masing tali busur tersebut. Kita akan memilih tampilkan objek, setelah itu nama dan nilai. Kita beri warna. Bisa menjelaskan warna biru itu apa? Itu menanda sebagai apa temanya. Oke.
Bisa dilihat teman-teman dari 4 tali busur ini mana yang paling besar? Terus. Bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa dari 4 tali busur itu yang paling besar adalah yang E, 8,67. Jadi kesimpulannya adalah jika tali busurnya lebih pendek, maka panjang atau apotemanya akan lebih tinggi. Oke, saya tulis. Kelihatan tulisannya? Oke, penting kelihatan ya, di belakang juga kelihatan. Gimana? Oke, berarti itu yang paling besar. Oke. Iya kan? Diem. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Setuju semua? Saya coba. Bukan yang paling besar yang E, Bu. Yang besar yang E, mana yang E? Oh iya. 8, Iya. oke. Salah. Berarti kurang kelihatan ya? Salah, lingkarin yang besar yang mana? Salah. Semua kurang fokus. Terima kasih, udah diingatkan. Terima kasih, Sesa. Berarti matanya jeli gitu. Matanya jeli. Ada lagi yang koreksi atau ngasih masukan? Setuju semua? Setuju. Oke, setuju semua. Berarti sekarang sudah selesai, bisa ditutup. Yuk. Jadi kesimpulannya itu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang E itu tali busur pendek kan? Nah, tapi nyata apotemanya paling tinggi. Jadi kesimpulannya itu ya. Lanjut, yang nomor 2, apakah sudah siap? Nah, kelompok berapa nih? Kelompok 2. Bisa dihapus. Hapus dulu, nanti perkenalan dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin mengoperasikan cara mengoperasikan GeoGebra untuk soal nomor 2. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rindo Primadi Wijaya. Nama saya Syakila Syahil Hilman. Nama saya Aldina Eka Adriana. Sebelum itu, biarkan saya membacakan soalnya terlebih dahulu. Suatu busur dibuat dengan pusat P dan memotong garis di titik Q. Kemudian dengan jari-jari yang sama dibuat busur dengan pusat Q sedemikian sehingga memotong busur pertama di titik R. Dari titik P, Q, dan R dibuat sudut PRQ.
lalu berapakah ukuran sudutnya? Lalu pertama-tama di sini kita akan membuat sebuah lingkaran karena di sini jari-jarinya belum diketahui, kita misalkan sebagai jari-jarinya itu 5. Lalu buat lingkaran kedua dengan jari-jari yang sama. Nah, karena di sini udah ada 2 lingkaran, kita sekarang mencari perpotongan dari 2 lingkaran tersebut. Dapatlah titik D dan titik C. Lalu setelah ini, karena kita ingin mencari sudut dari A, D, dan B, kita akan membuat sebuah segitiga. Nah, karena di sini sudah ada segitiga, sekarang kita akan mencari sudutnya. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman bahwa sudutnya itu berapa teman-teman? 60 derajat. Benar ya? Lalu di sini juga kita bisa simpulkan bahwa segitiga tersebut itu adalah segitiga sama sisi. Bagaimana? Karena segitiga itu total derajatnya itu adalah 180 derajat. Kalau misalnya di sini 60, sudut-sudut yang lain itu adalah 60. Kalian bisa buktikan dengan 60 dikali 3. Benar ya teman-teman? Jadi sudutnya itu sudut dari PRQ atau ADC itu adalah 60 derajat. Sip. Ya. Ada yang ngasih saran atau bertanya? Ada yang kurang paham? Boleh? Udah? Paham? Jadi kita membuktikannya bukan dengan jangka dan buku, tapi langsung dengan GeoGebra. Kenapa? Kutungnya langsung muncul ya. Kalau dengan manual itu nanti kalian ngukur pakai busur. Kalau garisnya nggak pas, kadang-kadang mungkin itu hitungannya kurang pas. Tapi kalau GeoGebra langsung muncul sudutnya ya, 60 derajat. Oke, tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini deh, perlu es breaking dulu nggak? Lemas ya? Pusing ya? Es breaking dulu ya. Ibu punya senam, namanya senam matematika. Oke, yuk berdiri dulu. Senam. Ya, jadi nanti kalau jumlah tangannya gini, ya. Kalau kali tangannya disilang, kalau sama dengan begini, ya. Kalau dibagi naik turun. Kalau integral agak goyang dikit, ya. Nanti ada ini sinus kosinus, tangannya diginiin, oke? Sip. Nah, pembagian naik turun ya. Sama dengan integral. Goyang dikit. Nah, ini sinus kosinus. Lagi. Gak kerasa ya? Oke, biar semangat. Tambah jumlah, kurang, dikali. Nah, pembagian. Nah, dijumlahkan. Nah, integral. Sinus ke sinus. Oke.
Seger lagi? Seger, oke. Kalau seger lagi kita lanjut. Nah, siapa yang sudah nomor berapa ya tadi? 1, 2. Nah, sekarang nomor 3. Siapa yang sudah siap kelompoknya nomor 3? Saya. Oke, silakan maju. Ini soalnya. Nomor berapa? 3. Oke, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang operasi GeoGebra ataupun perhitungan yang akan kita presentasikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nirmala Syifa sebagai yang mempresentasikan nanti. Saya Dimas Iswanto yang mempresentasikan. Saya Dwi Setiadi yang mengoperasikan GeoGebra. Oke, selamat menyaksikan semua dan selamat memahami materi dari kami semuanya. Oke, silakan lanjut. Ibrahim dari gambar dulu ini. Iya. Terus habis gambarnya kita baru bacain soalnya. Kita bacain dulu soalnya nggak sih? Oke teman-teman, di sini kita punya soal yang dimana terdapat area lahan rumput milik Pak Hartono yang berbentuk segi 4 dengan panjang sisinya berukuran 28 dikali 28 meter persegi. Sebagian area lahan rumput akan dibuat menjadi kolam renang, area yang tidak diarsir, sedangkan sisanya akan menjadi rerumputan yang indah. Area yang terarsir, jika biaya peletakan rumput adalah 100 meter persegi dan biaya tukang adalah 1.500.000, maka tentukan panjang keliling area lahan rumput Pak Hartono, besar anggaran yang harus dipersiapkan oleh Pak Hartono untuk menggarap lahan rumputnya. Oke, di sini teman kita Brian lagi membuat GeoGebranya. Berarti panjang sisinya berapa? 28 ya? 28 Ibu. 28. Ya, ini anggap aja luput ya. Iya. Oh, jadi hijau rumputnya. Rumputnya hijau. Iya. Bukan merah rumputnya ya.
Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman yang diarsir itu sesuai dengan cerita. Yang diarsir itu merupakan lahan rumput milik Pak Hartono. Sedangkan yang bagian lingkaran itu kan di situ ada setengah lingkaran dan seperempat lingkaran kan. Nih, bagian sini seperempat dan seperempat. Itu kalau digabung menjadi setengah lingkaran. Kalau semisal kita gabung setengah lingkaran dan setengah lingkaran yang digabung di sini seperempat, maka akan membentuk apa guys? Satu lingkaran. Jadi maksudnya ini kan setengah, terus seperempat, digabung jadi? Oke, benar. Paham ya? Benar. Lanjut. Oke. Gue melihat dari belakang. Udah aman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini ada pernyataan di mana pernyataannya ada dua. Yang pertama, ditanyakan panjang keliling area lahan rumput milik Pak Hartono. Ini area lahan ya teman-teman. Kita tahu tadi kayaknya garis-garisnya dihapus deh biar nggak mengganggu. Oke, kita tahu tadi di sini kan 28 ya teman-teman. Ini 28 meter dan di sini 28 meter. Nah, tadi di sini kan setengah lingkaran ya teman-teman ya. Terus di sini seperempat, di sini juga seperempat. Kalau seperempat tambah seperempat kan jadinya setengah. Setengah tambah setengah jadi satu lingkaran. Nah, karena di sini ditanya panjang keliling, jadi kita cari rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran kalian tahu nggak teman-teman apa aja? Apa ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi keliling lingkaran tuh rumusnya ada dua. Yang pertama 2 pi r. Terus ada lagi guys, pi d. Nah, karena di sini kita tahu diameternya ini kan 28 nih teman-teman. Ini diameter teman-teman. Ini 28. Jadi kita pakai rumus yang pi d. Oke. Karena di sini 28 merupakan kelipatan 7, kita pakai pi-nya 3,14 apa 22/7? 22/7. Jadi kita pakai 22/7. Kan ini 28, jadi diameternya 28. Kita coret, dapat berapa? 4. Hasilnya 88. Karena ditanyakan panjang area lahan rumput, jadi di sini juga termasuk teman-teman. Jadi di sini adalah merupakan setengah dari 28. Hasilnya berapa? Setengahnya 28. 14. Dari mana? 28 dibagi 2. Ini 14. Kita tambah 14 ditambah 14. Karena ada 2 sisi. Hasilnya jadi 116 meter persegi. Paham sampai sini? Ada yang bertanya? Bagian yang A ya. Nah, itu maksudnya apa? Keliling ya? Iya. Keliling dari yang keliling dari rumput panjang ya? Area lahan rumput. Oke. Yang pertama ini kan ada soal yang A. Nah, kita mau bahas lagi soal yang B, besar anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Hartono untuk menggarap rumputnya berapa teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan cara mengerjain soalnya. Sama dengan pi r kuadrat. Teman-teman ada yang paham nggak? Ini kita pakai 3,14 atau 22/7? 22/7.
Teman-teman di sini ada yang tahu nggak rumus luas persegi itu apa? Yang tahu dapat permen nih. Rumus luas persegi. Luas persegi. Rumus luas persegi. Aduh. Bulan. Sisi kali sisi apa? Sisi kali sisi aja. 3 kali apa 2 kali? 3 apa 2? Oke, bener nih. Nah, untuk kita menentukan luasnya, kita mau jumlahin hasilnya, yaitu 784 dikurang 606. Kita kurang 14 kurang 6, 8. Terus di sini sisa 7 kan? 7 kurang 1 itu 6. 7 kurang 6? 1, bener. 168 meter persegi. Nah, kan yang tadi biaya peletakan rumputnya itu 100 meter persegi, jadi kita kali 168 dikali 100.000 sama dengan 16.800.000. Oh, rumput mahal ya? 100.000. Belum lagi biayanya itu adalah 1.500.000, berarti 16.800.000 ditambah atau dikurang sama 1.500.000-nya. Bagus. Jadi hasilnya segini. Jadi hasilnya 18.300.000 untuk biaya menggarap lahan untuk rumputnya. Segitu hasilnya, 18.300.000. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan atau cukup setuju paham? Atau Bu, saya nggak setuju. Salah ngitungnya, silakan. Setuju nggak? Setuju. Oke, kalau setuju. Oke, di sini bisa kita simpulin kalau yang panjang kelilingnya itu 115 meter dan biaya apa tadi? Yang B itu Biaya untuk rumputnya. Ya, biaya untuk rumputnya itu 18.300.000. Oke. Tutup aja, Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut soal berikutnya, kelompok berapa yang sudah siap? Nomor berapa ya? Ibu lihat dulu. Nomor 4, oke. Silakan dihapus yang sudah. Nomor 4, Nia. Iya, Bu. Ya, silakan maju. Siapa yang mau operasikan? Yang mau depan ngomong? Ya. Saya ngomongnya nanti yang tadi apa? Ya. Saya di sini dulu ya, Bu. Oke, boleh. Silakan perkenalkan diri dulu. Saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin menjelaskan terkait soal ini. Sebelumnya, nama saya Almira Neda Putri. Nama saya Hansa Sakila Afranida. Saya Zahra Faris Fitriani.
Saya sebagai yang mempresentasikan. Saya juga mempresentasikan. Saya sebagai yang mengoperasikan GeoGebra. Oke. Lanjut, silakan. Nah, pertama-tama kita buat lingkaran terlebih dahulu. Lalu buat sudut 75 derajat. Lalu yang kedua dibuat sudut 35 derajat. Seterusnya 45 derajat. Dan yang terakhir 65 derajat. Nah, untuk pertanyaannya adalah berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, di sini kita tulis dulu rumusnya. Ada yang tahu nggak teman-teman luas lingkaran rumusnya apa? Yo, nanti dikasih permen lagi ntar. Ya, rumus luas Pi R lingkaran. kuadrat. Empat permen ya? Terus? Di sini diketahui kalau luas jurinya itu 350 V. Yaitu luas juring sama dengan rumus luas juring apa teman-teman? Luas juring. Alfa 360 dikali luas lingkaran, yaitu sama dengan 35 derajat per 360 dikali Pi R kuadrat, sama dengan, karena luas jurinya udah diketahui yaitu 350 V, kita tulis 350 V sama dengan 35 per 360 dikali V R kuadrat. Mana yang bisa dicoret guys? V-nya kita coret, jadi sisa R kuadrat. R kuadratnya kita kedepanin 350 per 35 dikali 360 sama dengan 350 sama 35 bisa dicoret gak? Bisa. Sisa 10. Terus 10 dikali 360 sama dengan 600. Itu R akar 360 sama dengan akar 3600, yaitu ya, akar 3600 berapa? 60. Nah, seterusnya yang menjelaskan adalah teman saya Kayla.
Ini spidolnya lebih tebal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan yang B. Berapakah panjang busur A ke B? Pertama, kita lihat di sini. Panjang dari A ke B itu, ini berapa? 75. Berarti Tuh kelihatan kan besar? Hah? Cukup. 75 per luasnya berapa? Luas kali lingkaran. Kita mana dapat permen, Kak? 360. Nah, dikali kita masukin rumusnya 2 pi r. Kiri aja geser kiri. Itu gambaran. Nah, kita lanjut lagi ke bawahnya. 75 ini duanya turun. Ada yang tahu ini pi-nya berapa? pakai yang berapa V-nya? Ada yang tahu nggak? Benar. Jadi di sini kita nggak pakai kita nggak ada kelipatan 7, jadi kita pakainya 3,14. Terus dikali R-nya, ada yang tahu di sini berapa? 60. R-nya itu 60. Nah, jadi ini itu ada yang bisa dicoret nggak di sini? 60 sama 2. Nah, 60 bagi 60 berapa? 1. Terus ada yang bisa dicoret lagi nggak? Apa? 2. Ini 36 bagi 6 berapa? 6. Ntar. Ini 6. Terus juga ada lagi nggak yang bisa dicoret? 6 dibagi 2? 3. Nah, jadi di sini kita tulis 3. Terus lanjut lagi di sini berarti sisa 75 per 3. 75 per 3 kan? Terus di sini yang sisa apa? 3,14 dikali 3,14. Nah, 75 dibagi 3 itu berapa? Ada yang tahu nggak? 25. Nah, pintar. Nah, dicek tuh pakai kalkulator. Cek dulu. Benar nggak? 25 kali 3,14 berapa? Coba. Nice, pintar Sesa. Permen. Jadi hasilnya itu hasil dari panjang busur A ke B itu 78,5. Setuju semua? Kita mencari apa tadi? Pertama luas lingkaran, kedua panjang busur. Sip. Ya, silakan. Tutup. Tutup dulu. Ya, tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita mengerjakan lembar kerja, Ibu mau ngetes kalian ya, pemahaman kalian tentang yang tadi kita pelajari. Ibu mau bikin kuis. Oke,
Bentar. Siapin HP-nya ya. Kalian bisa barcode. Nah, dia lagi loading. Mudah-mudahan wifi-nya kuat. Udah? Mulai ya? Ntar, barcode-nya belum? Silakan. Nah, belum muncul nih. Ya, sudah? Nge-lag, oh, nge-lag ya? Pakai data kalian aja. Baru siapa tuh? Nah, Dimas, Mutia, Aira. Kalau pakai data kalian cepet kan? Cepat, Bu. Ya. Terus oh, langsung sap. Baru 18. Ada lagi? Belum. Masih nge-lag? Nah, langsung set. Ada yang belum? Masih nge-lag? Udah? Masih, Bu. Masih nge-lag. Pakai data kalian masih nge-lag juga? Masih, Bu. Baik. Kita mulai ya. Ada yang mau bisa masuk semuanya? Nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Let's go. Tadi mulai.
Hijaunya udah mulai banyak. Merahnya berkurang. Udah selesai? Belum. Nah, udah selesai tuh. Oh, siapa yang udah selesai? Mutia, Hansa. Melek ya? Sinyal. Baru 2 nih. Udah? Itu belum muncul ya? Baru 2 orang nih yang muncul. Tapi kok belum ya? Ulang. Udah, ayo sudah selesai. Berapa permen lu? Bentar, permen banyak di UP. Udah? Masih ada? Udah semua? Ada yang belum? Apa coba Ilham nih? Oke, udah ya? Ya Bu. Ya ada Ilham. Siapa nih? Wah, Hansa, Mutia dan Rindu. Oke, keren. Ibu mau sekarang refleksinya ya. Ya, memang kita kendala di sinyal ya. Ibu pengen kalian mengisi. Oke.
Refleksinya ya kalian tulis ya, kalian isi ya. Nah, sinyalnya. Kalau kendala di sinyal ya. Hanya di sinyal ini. Kayak gitu ibu tutup aja, nanti ibu kasih lembar ya tentang refleksi. Oke, jadi apa yang kita pelajari tadi tentang sudut pusat, hubungannya sudut pusat dengan panjang busur, terus sudut pusat dengan luas juri. Oke, ada yang masih bingung atau kalian sudah paham semua? Alhamdulillah paham. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang tembereng. Luas tembereng yang mana? Warna kuning. Iya, warna kuning. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang luas tembereng. Oke, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Sebelum kita akhiri, kalian kembali ke kursi masing-masing dulu. Semoga yang kita pelajari hari ini kalian bisa mencerna dengan baik dan tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi benar-benar terserap dengan baik. Oke. Kita persiapkan untuk berdoa ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap semangat dan hari-hari yang menyenangkan. Ya, assalamualaikum.